Halo semuanya, welcome to my first video. Di video ini, kita akan belajar tentang bahasa programming C++. Before we start, background dikit ya tentang C++. Pertama, kenapa namanya C++? C++ itu dikembangkan dari bahasa programming lain, namanya C. Tambahin fitur-fitur, jadinya C++. Jadi kayak C plus fitur-fitur lainnya gitu. Makanya namanya C++. Nah, untuk kita belajar dan menulis code C++, ada baiknya kita memahami dulu bagaimana cara kerja C++. Terus di situasi dan kasus gimana sih kita itu mau pakai C++. Oke, first, C++ is a compiled language. Apa artinya? Artinya setelah kita tulis code nih, sebelum program kita bisa jalan itu kita harus compile, atau dengan kata lain translate code kita itu jadi bahasa yang mesin bisa ngerti. Binary assembly. Pakai program namanya compiler. Jadi waktu jalanin program kita, komputer udah nggak perlu pusing lagi translate code kita ke bahasa mereka. Ini beda ya sama Python. Python itu interpreted language. Apa bedanya? Kalau interpreted language, pakai program namanya interpreter. Dia yang jalankan code kita tanpa ditranslate dulu ke bahasa komputer. Jadi kayak dynamic gitu. Nggak perlu translate penuh semuanya dulu. Translate-nya line per line. Nah, karena perbedaan ini rata-rata compiled language itu performanya lebih tinggi ketimbang interpreted language. Most of them are faster. Nah, dari ciri-ciri tadi kita bisa lihat ya, kapan kita mau pakai C++, situasi gimana. Kita pakai C++ itu di saat kita itu butuh performance yang paling tinggi dari mesin kita. Contohnya kalau mau bikin game. Kita itu kan pengen ya, game kita grafiknya bagus. Nah, supaya grafiknya bagus itu harus GPU kita kerja keras. Nah, supaya GPU kita kerja keras, kita butuh programming yang bisa tarik performance itu dari GPU itu, yaitu C++. Atau mungkin juga kita juga bikin aplikasi yang buat video editing. Itu juga perlu kerja keras itu GPU. Jadi samalah, kita harus performance yang tinggi itu pakainya C++. Oke, sekian ya backgroundnya ya. Daripada kalian bosen ya belajar sejarah kan. Bosenin tuh. Kita langsung aja masuk ke apa yang kalian akan dapat dari tutorial ini. Di seri tutorial ini, kita akan mengenalin dasar-dasar dari C++. Jadi kayak grammar language-nya, syntax kalau dalam bahasa programming namanya. Terus kita juga akan ngenalin tools atau program yang kita gunakan untuk bikin code dalam bahasa C++. Contohnya kayak build system, code editor, source control, linter, dan lain-lain. Ada banyak banget, gua cuman sebutin yang paling penting aja. After that, kita juga akan pelajari C++ STL, dalam kurung Standard Template Library. Ini agak-agak modern C++ ya, jadi kita pasti akan pakai, jadi kalian belajar sangat perlu ini. Last, kita akan belajar tentang cara penggunaan library yang sudah tersedia dari komunitas, atau mungkin kalian mau pakai API dari company yang udah sediain. Oke, cukup sekian ya dari tujuan pembelajaran. Jadi buat kalian yang ngikutin tutorial ini, kalian jadi tahu apa yang kalian akan dapat. Nah, sebelum kita bisa mulai semua tutorial ini, kita perlu lakukan beberapa setup dulu. Pertama, kita butuh program-program yang akan kita pakai. Di video ini gue cuma akan sebutin program-program yang kita pakai, tapi gue nggak tunjukin cara setupnya. Gue bakal upload beberapa video berikutnya untuk tunjukkan cara-cara setupnya itu per OS. Jadi Windows, Mac, sama kalau yang misal pakai Linux. Oke, apa aja sih yang kita butuhkan? Yang pertama, text editor atau code editor. Ini keharusan ya, kecuali kita mau pakai Microsoft Word untuk tulis code kita, mending pakai program yang lain daripada nggak efisien banget pakai Microsoft Word. Apa text editor, code editor yang bisa kita pakai? Banyak code editor yang kita bisa pakai untuk tulis C++.
Tapi gua saranin Visual Studio Code. Bukan Visual Studio ya, Visual Studio Code. Karena Visual Studio Code itu lebih lightweight dan bisa dipakai di mana aja. Jadi nggak peduli OS kalian. Dan gua juga akan pakai Visual Studio Code. Jadi kalau kalian mau bener-bener ikutin tutorial ini sampai persis, pakailah Visual Studio Code. Next, compiler. Ingat ya, kita bilang kalau C++ itu compile language. Nah, untuk kita compile, dalam kurung translate, code kita itu, kita pakai program namanya compiler. Kalau compiler ini ada 3 besar. Ada GCC, ada MSVC, ada juga Clang. Kita bisa pakai yang mana aja, nggak terlalu penting pakai yang mana. Kerjaan mereka semua sama. Ketiga, build system. Ini sebenarnya optional sih. Cuman menurut aku, in the real world, most teams developing C++ bakalan pakai ini pada akhirnya. So I've just included in the list as well. Untuk build system, gua paling rekomend CMake. CMake itu stabil dan juga yang paling penting kenapa gua rekomend CMake itu dia cross platform. Jadi CMake itu bisa jalan di Windows, Mac, even Linux. Nggak perlu dikonfigurasi ulang. Jadi nggak perlu rapat-rapat intinya. Yang keempat, last but not least, source control. Ini harus ya, must have. Ini ibaratnya kalau lagi main game, kita itu ada save point. Save point inilah source control. Jadi ketika kita di masa depan mungkin kita mati, kita nggak perlu ngulang bikin code kita dari awal. Kita bisa kembali ke save point itu tadi. Emang agak bingung ya kalau dijelasin cuman begini. Jadi video berikutnya yang setelah ini itu akan bicara tentang source control. Jadi stay tune and watch that video. And that's it. That's everything in the list. Semua program yang kita butuhkan. Buat kalian yang bingung carinya di mana, setupnya gimana, don't worry. Video-video berikutnya yang gue akan upload itu akan membahas tentang gimana kalian bisa setup komputer kalian supaya kalian bisa ikutin tutorial ini. Dan gue akan upload beberapa video per OS ya. Jadi Windows, Mac, dan Linux. Jadi semua kalian akan tercover. Don't worry. Oke, sekian. See you on another video.